Oke, kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Yok. Sekali lagi jangan lupa setiap hari ini jam 8 sampai jam 10 malam di 98 FM. Dan kita sekarang ada di akhir acara. Pak Johnson, seperti biasa kita akan bincang-bincang. Ya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar pandemi ya. Bukan pandeminya sendiri sih, tetapi dampak-dampak daripada pandemi itu. Salah satunya adalah kita mulai tahun lalu ya, itu menerima kartu consumption card dari pemerintah ya. Jadi ini bagi orang Indonesia yang memegang ID Makau ya, baik itu permanen atau residen. Kita menerima consumption card dari pemerintah dan waktu itu sempat di top up sudah ya. Jadi Desember ini kan sudah selesai nih. Iya, Nah, sampai Desember. Iya, dan pemerintah sudah kembali mengumumkan bahwa tahun depan kita akan tetap dapat yang 10.000 seperti biasa ya. Tetapi pemerintah juga mengumumkan bahwa kartu yang consumption card itu nggak akan di top up lagi gitu. Iya, iya. Ya, itu sudah confirm apa belum Pak Johnson? Sudah confirm. Jadi sudah pasti nggak akan Tapi akan di top up ya? Ya jangan dibuang loh. Iya. Bisa dipakai untuk bus card. Iya. Atau siapa tahu nanti 2 tahun berikutnya dikasih lagi. Dikasih lagi. Iya. Nggak, tapi tahun depan bener udah dikasih nggak boleh ya. Dan saya mau bicarakan bukan karena nggak, maksudnya bukan masalah nggak di top upnya, tapi saya mau bicara tentang alasan dibalik itu, yaitu keuangan Makau ternyata juga semakin minim Pak Johnson ya, karena kan pemasukan nggak ada tapi keluar terus gitu ya. Jadi pemerintah Makau mengatakan, kalau menurut saya sih ya masuk akal sih ya, karena dia bilang masa sih ya maksudnya selama ini kan pemerintah Makau memang selalu menolong lah ya, jadi dia yang menopang lah gitu loh. Tapi karena keuangan semakin minim, jadi nggak bisa rely terus-terusan sama pemerintah seperti itu. Jadi harap maklum seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Johnson gimana? Ini bisa dimengerti apa enggak gitu loh? Apa harus di top up lagi gitu? Ya harus ya, jangan harus lah, harus cari cara yang untuk bagaimana buka pintu Makau lagi, boleh turis masuk gitu. Jadi keuangan bisa kembali lagi ya. Iya. Pemasukan bisa masuk lagi. Iya. Tapi kalau keputusan pemerintah untuk tidak mengisi ulang lagi itu bisa dimengerti ya Pak Johnson ya. Iya. Karena kalau ya kita minta terus sama pemerintah, ya lama-lama juga saya rasa pemerintah ekonominya bisa kolaps gitu ya. Iya, betul. Jadi saya setuju sih dengan Pak Johnson, ya mungkin dipikirkan cara lain supaya bukan benefitsnya yang ditambahin, tapi justru untuk mengembalikan perekonomian Makau gitu ya. Dengan begitu kan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa kembali mendapatkan pekerjaan, atau yang gajinya dipotong bisa kembali dinaikkan lagi seperti itu. Kalau pintu Makau belum terbuka gitu, suatu saat bisa banyak toko kolaps. Iya, dan percuma mau dikasih benefits terus tiap tahun. Iya. Kalau pintunya belum dibuka, bordernya belum dibuka, ya pasti namanya keuangan ya gunung aja digaliin terus kan makin kecil jadinya Pak Johnson. Iya, ya lama-lama hancur gitu. Jadi kita bisa mengerti sih ya. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang memegang kartu ID Makau ini, jangan cepat kritik dulu ya, karena ya biasalah hal seperti ini, biasanya ada yang mengkritik juga sebagian gitu. Jangan cepat kritik dulu. Kita harus melihat bahwa memang benar kenyataannya ya pemasukan gak ada seperti Pak Johnson bilang, terus kita harus keluar terus, ya lama-lama habis dan bisa kolaps benar-benar gitu ya. Jadi kita lebih baik kita dukung gitu ya keputusan pemerintah bagaimana, ya sudah bagus. Kita selama ini juga masih tetap ditolong lah, boleh dikata seperti itu ya Pak Johnson ya. Dan terkait pandemi lagi kali ini, tapi mencakup semuanya, semua orang Indonesia dan semua orang yang non Indonesia juga di Makau, bukan cuman orang Indonesia dan bukan cuman yang pegang ID Makau, yaitu berbicara tentang Makau Pass tadi Pak Johnson. Jadi karena pandemi ini, untuk mengantisipasi ya terjadinya kasus baru lagi dan outbreak baru lagi, maka pemerintah setempat bekerja sama dengan perusahaan Makau Pass memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan baru, yaitu kita punya kartu harus diregister. Kalau nggak diregister, maka kita nggak lagi menikmati harga yang diskon yang $3. Sekarang yang belum daftar itu
Apa ada potongan sebelum itu tanggal Potongan. Sekarang semua orang yang pegang Macau Passcard ada potongan. Jadi kalau pakai iya. koin itu $6. $6. Ya, kalau pakai Passcard kartu itu $3. $3. Nah, itu jadi di cancel sekarang. Kalau kecuali register. Iya, Kalau oke. register tetap bayar cuma $3. Tapi kalau nggak register maka bayar $6 gitu ya. Ya, satu sisi sih saya kira bagus ya untuk membantu mendeteksikan ya track down orang-orang yang mungkin terekspos dengan kasus COVID seperti itu yang naik transport gitu ya. Iya. Dan saya rasa nggak susah lah register doang begitu Ya, doang. tapi gitu. aku cuma nggak tahu gimana kenapa satu HP bisa daftar 2 Passcard. Nah, ini dia nih. Tiga. Nah, ini dia. Jadi di satu sisi bagus, tapi ini kendala yang juga saya pikirkan sih ya Pak Johnson ya. Jadi iya, aku dengar satu HP, orang, satu nomor telepon. Satu nomor telepon boleh daftar 3 Passcard. Bagaimana dengan orang yang punya 2 nomor telepon? Berarti bisa daftar 6 Passcard. 6, iya. Terus berarti satu orang itu bisa daftarin untuk teman-temannya. Iya. Jadi berarti sama juga kan? Jadi kalau misalnya dia kena itu masalah COVID-19 ini, padahal yang atas nama itu bukan teman itu, bukan atas nama itu namaku, tapi aku dikasih pinjamin ke orang itu, terus orang itu naik bis dan kena yang kontak nomornya nomor HB ku. Jadi Pak Johnson yang ditangkap. Iya, kena masalahnya gitu. Saya kira sih nggak akan sampai di situ ya, tapi saya kira bakal jadi ribet gitu. Ribet lah. Nanti akan kalau kontak Pak Johnson, Pak Johnson bilang, oh bukan saya. Bukan saya gitu. Jadi tapi bingung. Atas namaku kan paskan itu. Jadi harusnya aku saran satu HB nomor HB cuma daftar satu paskan. Iya, benar. Saya setuju juga. Dan saya kira bukan cuma itu ya Pak Johnson. Bahkan kalaupun begitu masih sedikit complicated. Jadi pada kenyataannya masih banyak orang yang naik bus pakai koin gitu loh. Kalau pakai koin masih banyak. Jadi di gereja kami pun beberapa jemaat kami ya nggak pakai kartu. Pakai koin. Iya, nggak pakai kartu Macau Pass. Jadi pakai koin gitu selalu. Full pay lah. Iya, walaupun full pay, tapi kalau mereka mau ya nggak bisa apa-apa kan. Artinya begini. Jadi kalaupun kita bisa ke track down orang-orang yang naik bus itu dengan menggunakan kartu, bagaimana dengan orang-orang yang naik bus itu dengan pakai koin? Berarti kan nggak ke track down Pak Jokowi. Iya. Nah, jadi saya rasa jadi juga orang yang beli dan daftar. Iya, jadi bukan maksud saya. Ya full pay lah, nggak apa-apa. Iya, cuman kan berarti kan nggak bisa track down tetap. Nggak bisa track down semuanya karena kenyataannya adalah ada yang pakai kartu, ada yang nggak pakai kartu. Iya. Jadi kalau saya bilang mungkin kalau pemerintah mau track down benar-benar, mungkin ikutin sistem kayak di Australia seperti itu. Karena saya nggak tahu di kota lain, tapi kalau di Sydney sendiri, saya ingat waktu saya di sana itu ada yang mau pakai kartu boleh, ada yang mau pakai koin boleh, kayak di Macau loh. Tapi setelah berapa tahun saya sudah tidak di Australia, pas saya kembali ke sana, saya kaget karena ternyata naik bus sekarang semua harus pakai kartu. Jadi nggak boleh, tidak terima lagi yang namanya koin seperti itu. Nah kalau dia pakai sistem seperti itu, saya kira bisa di track down karena setiap orang yang masuk harus pakai kartu. Iya kan? Gitu itu bisa ke track down. Tapi kalau saat ini susah gitu. Susah betul. Dan ditambah saat ini satu nomor telepon boleh untuk 3 orang. 3 orang pakai. Ya, jadi saya rasa itu bakal complicated sekali saya. Iya. Ya tapi ya udah kita ikutin saja teman-teman. Jangan lupa tanggalnya tadi sudah diingatkan mulai dari tanggal 27 November ya. Dan paling lambat tanggal 11 November karena keadaan sudah semakin 11 susah. Desember. 27 November sampai 11 Desember ya. Karena mulai 11 Desember maka kalau yang tidak register bayarnya $6 ya. $6. Nah, kita kan hidup di negara orang, harga juga udah susah, gaji kita mungkin ada yang dipotong ya. Ya lebih baik daftar aja lah. Emang sedikit ribet tapi ya daftar saja seperti itu ya. Dan saya kira juga kalau memang kita juga ke expose gitu ya di dalam satu kasus. Saya nggak tahu dengan Pak Johnson. Kalau saya lebih milih untuk kedeteksi Pak Johnson. Jadi kalau memang saya ke expose, ya mungkin karena saya punya anak kecil ya. Jadi kalau saya ke expose nih naik itu bus gitu ya. Saya lebih pilih kedeteksi. Walaupun saya tahu ribet banget. Saya nggak takut dengan COVID-nya sekarang karena saya sudah melihat bagaimana pemerintah Macau menangani dan yang divaksin itu rata-rata oke gitu Pak Johnson. Jadi saya nggak takut dengan penyakitnya, tapi saya males dengan ribetnya itu Pak Johnson karena sekali kena kan harus dikarantina 14 hari, 21 hari dan lain sebagainya.
Tapi bagaimanapun juga saya lebih memilih di karantina kalau memang saya terekspos Pak Jensen. Karena saya takut itu kenain ke keluarga saya, kenain ke anak saya yang masih kecil mungkin dan lain sebagainya. Kalau Pak Jensen deh lebih milih ke track down atau enggak? Karena ada orang yang berusaha untuk nggak mau ke track down, jadi nggak mau ngaku gitu loh. Kan waktu itu kan nggak ke register tuh. Jadi makanya kartunya pas pemerintah bilang, ayo yang nomornya segini harus lapor. Ada yang nggak mau lapor gitu loh. Iya. Nah, karena mungkin takut gitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih baik lapor kalau memang saya tahu. Saya cekin nomor saya satu. Aku juga cekin. Karena saya takut kalau memang saya ke expose lebih baik saya datang. Lu cek gua kenapa nggak ini gitu loh. Betul. Ya kan? Tapi lucunya ada orang yang nggak. Jadi Pak Johnson juga lebih pilih ke track down ya kalau memang ini ya. Ya apalagi zaman sekarang gitu ya. Jadi kita lakukan saja yang dianjurkan pemerintah. Oke, saya kira segitu saja untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Saya harap ini bisa menjadi himbauan kepada teman-teman semua yang ada di Makau gitu ya. Jangan lupa sekali lagi mulai tanggal 27 November sampai 11 Desember, bukan November ya, tadi saya salah. Oke, kita harus berpisah dulu Pak Johnson. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke semuanya, sampai ketemu. Bye-bye. Salam Indonesia. Saya pasangkan lagu terakhir dari kami di acara Kumbang Channel, lagu Penantian Berharga dari Rizky Febian. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you guys.